Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal kulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada was salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun 'alaina binatina annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa ij'alu kuburahum rawdah min al-jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ayat wa ma Muhammadun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Ayat ini tentu terkait dengan isu yang beredar pada perang Uhud bahwa Rasulullah SAW dibunuh alias meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyanggah berita itu, tapi Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu seperti utusan-utusan sebelumnya, itu pasti meninggal. Makanya Allah menegaskan wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidak lain Nabi Muhammad itu melainkan utusan Allah. Satu penegasan dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang dalam Al-Qur'an belum pernah memanggil baginda Rasul dengan nama. Kok di sini disebutin nama baginda Rasul? Ini penegasan, bukan panggilan. Allah menegaskan tidak lain Nabi Muhammad itu kecuali utusan Allah. Utusan Allah. Maka siapapun orang yang ingin yaitu menghalang-halangi Rasulullah Nabi Muhammad nggak bakalan mampu. Apalagi sampai yaitu mencopot atau melepas atau kudeta terhadap kenabian Nabi Muhammad nggak akan berhasil. Ini yang angkat Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Sungguh telah meninggal, telah berlalu itu meninggal min qablihi sebelum Nabi Muhammad ar-rusulu, para utusan Allah. Jadi kalau Rasulullah memang meninggal itu bukan sesuatu yang aneh. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga mereka meninggal. Khalat qad madat, sungguh telah berlalu, telah meninggal maksudnya. Min qabli Muhammadin, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amthaluhu, itu orang-orang yang sama dengan baginda Rasul. Siapa? Min rusulillahi ta'ala, dari para utusan Allah. Jadi kalau Rasulullah memang meninggal itu wajar. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga mereka meninggal. Saya kira orang yang paling berhak seandainya untuk hidup selama-lamanya, saya kira hanya Nabi Muhammad. Karena keberadaan Nabi Muhammad ini akan membenarkan umat, akan meluruskan umat, akan menjadikan umat menjadi umat yang terbaik. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seumur hidup pantas banget.
pantas banget. Ya kan? Orang nggak pantas minta seumur hidup. Rasulullah pantas banget jadi nabi seumur hidup, karena dengan kebenaran beliau itu ya manusia akan benar. Ya meskipun ada lah yang kafir, ada, tetap ada, tapi manusia akan benar gitu ya. Tapi memang sudah merupakan sunatullah, setiap manusia meninggal ya, sekalipun mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Abbas begitu turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beliau menafsirkan surat ini ya dengan mengatakan bahwa nggak lama lagi Rasulullah meninggal. Yang luar biasa, namanya ta'wil. Itu di majelisnya Umar bin Khattab. Yang pesertanya itu adalah alumni perang Badar. Dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas, seumurnya sangat jauh. Tapi Umar bin Khattab tahu kualitas daripada Abdullah bin Abbas. Dia dipanggil untuk menafsirkan surat An-Nasr. Kalau sahabat-sahabat yang lain menafsirkan sama, sesuai dengan arti ayat. Itu kalau dapat kemenangan, ya kan? Ya, maka perbanyaklah istighfar. Ya, kan itu perintahnya intinya. Umar nggak puas, dipanggil Abdullah bin Abbas. Beliau menafsirkan An-Nasr itu adalah yang menunjukkan bahwa Rasulullah nggak lama lagi meninggal. Ya, itu kan luar biasa takwil. Ternyata benar. Ya, itu kan ayat surat terakhir itu. Surat terakhir. Ya, kalau ayatnya yaitu yang terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya, bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum, bukan itu. Ya, kan yang terkenal itu. Ya, tapi menurut Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, justru yang terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu yang terakhir. Cuma beliau mengatakan dari segi ayat hukum memang iya. Yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu ayat terakhir dari segi hukum. Kan Al-Quran kan ada tentang hukum, tentang ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Dari segi hukum itu yang terakhir. Ya, tapi orang terkadang ya itu apa menganggap apa ayat terakhir secara keseluruhan itu enggak. Ya, dari segi hukum ya itu ayat terakhir. Jadi ya Abdullah bin Abbas tahu ya bahwa ya Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi yang lain itu pasti meninggal. Qala Ibnu Abbasin, berkata Abdullah bin Abbas, wa Mujahidun, dan Imam Mujahid, wa Dhuhaku, dan Dhuhaq, lamma nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Uhud. Nazalah, ya terkadang nazalah kalau bahasa penerbangan itu transit. Ya, arti nazar sebenarnya turun. Ya, turun. Berarti apa? Telah tiba, telah sampai di Uhud. Ya. Amara rumata. Rasulullah memerintahkan pasukan pemanah. Ya, rumat itu jamak daripada romin, dari Roma, yarmi. Ayalzamu aslal jabali, untuk tetap di atas gunung. Ya, jangan pindah. Ya. Bahkan dalam pesan Rasulullah SAW, baik kita menang maupun kita kalah. Thumma qatala, ini putaran pertama. Thumma qatala Aliyun, kemudian Sayyidina Ali telah membunuh Tolhata. Itu Tolhah, siapa Tolhah? Sahiba liwa'il kufari, komandan orang kafir. Sahiba liwa itu yang megang bendera, berarti kan komandan, ya pemimpinnya. Dibunuh oleh Sayyidina Ali. Washadda Zubairu wal Miqdadu alal musyrikina. Lalu Zubair dan Miqdad menyerang orang-orang musyrik. Fanhazamal kuffaru, maka orang-orang kafir kalah. Itu putaran pertama. Setelah kalah, itu banyak harta orang-orang kafir ya yang ditinggalkan di bawah bukit. Di mana di atas bukit itu
ada pemasukan pemanah yang Rasulullah pesan jangan meninggalkan tempat apapun yang terjadi. Melihat barang-barang orang kafir itu di bawah bukit, mereka turun. Ya, mereka turun. Makanya tsumma badara qaumun minar rumati ilal ghanimati. Kemudian ya satu kelompok dari pasukan pemanah, memang enggak semua. Jadi pasukan pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Segera ya ilal ghanimati, mendatangi ghanimah. Apa ghanimah? Harta yang diperoleh oleh orang Islam atau kaum muslimin melalui peperangan. Ya, itu namanya ghanimah. Ya. Jadi karena mereka kalah, mereka tinggalkan tuh harta benda mereka di bawah, ya di bawah bukit. Ya, di mana di atas bukit itu Rasulullah sudah menempatkan pasukan pemanah. Mereka tergiur, mereka turun. Ya, mereka turun untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu ada 3. Pertama ghanimah, ya itu melalui peperangan. Ada lagi yaitu fight. Fight itu tidak melalui peperangan. Mereka udah takut duluan, mereka tinggalkan harta benda mereka. Yang ketiga adalah salab. Kalau salab itu harta yang ada pada orang kafir yang dibunuh oleh pejuang muslim. Maka harta yang dipakai oleh orang kafir itu yang dibunuh itu menjadi hak si orang muslim yang membunuhnya. Gelangnya segala macam itu buat dia, sampai kendaraannya. Yang lain dikumpulin. Yang lain dikumpulin nanti dibagi oleh komandan. Itu aja menjadi hak. Ya kenapa seperti itu? Karena dulu ya itu nggak ada upah khusus atau nggak ada gaji khusus untuk apa mereka yang ikut perang. Bahkan Rasulullah SAW sering sekali kalau akan perang itu minta sumbangan kepada para sahabat. Kan Abu Bakar terkenalnya itu. Ya, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang, Abu Bakar menyumbang seisi rumahnya. Habis semua. Sampai Rasulullah kaget. Apa yang kau tinggalkan di rumah kamu? Abu Bakar jawab, Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasul. Abu Bakar ya nggak ragu terhadap Allah. Ya, meskipun beliau kasih semuanya hartanya demi kepentingan Islam, ya untuk apa perjuangan, belum pernah jatuh miskin. Ya, kenapa? Dia yakin terhadap Allah. Kalau kita kan nggak yakin, ya harus yakin. Pasti ya Allah akan ganti, ya kan? Ya pasti Allah akan ganti. Bahkan setiap pagi itu 2 malaikat turun. Ma min yaumin yusbil ibadu fi ila malakani yanzilan. Ya, tidak ada hari yang berlalu, ya waktu pagi yang berlalu kecuali 2 malaikat turun. Ini siapa pagi nih? Ya, faqala ahduma, satu malaikat yang 2 malaikat tadi turun setiap pagi berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dari Sahih riwayat Imam Muslim kalau nggak salah. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang gemar infak. Artinya apa? Infak itu mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya. Itu namanya infak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Lalu satu lagi jumpain orang yang pelit. Allahumma a'ti mumsikan. Begini, amsaka itu begini, megang begini. Orang pelit kan begini. Ya. Mumsikan talapa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Ya. Itu 2 malaikat tiap pagi turun. Maka sedekah itu paling afdal pagi-pagi. Ya. Yang lain juga bagus, afdalnya itu turun doain, ya. Jadi Abu Bakar betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau termasuk orang yang paling banyak ya memerdekakan ya para sahabat yang sebelumnya dibudak. Termasuk Bilal ibnu Rabah. Itu beliau yang merdekakan ketika disisa oleh Utbah bin Rabi'ah. Ditindikan batu besar di bawah terik matahari yang begitu panas, ukurannya kalau kita naruh daging, nggak lama, sebentar aja matang tuh daging. Itu ukuran panasnya ketika itu. Akhirnya apa? Abu Bakar merdekakan. Dibeli dulu kan. Ya, budak itu dibeli dulu. Dibeli itu dengan harga mahal. Baru dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah jadi, ya pasukan pemanah ini ya segera turun ke ghanimah. Ya. Wa kana Khalid bin Walid, dan adalah Khalid bin Walid sahibu maimanatil kuffar, ya adalah orang yang
punya strategi dari orang kafir. Ahli perang lah, ahli perang. Karena beliau itu anak tokoh kafir Quraisy, itu anaknya Walid ibnul Mughirah. Itu pemimpin kafir itu Walid ibn Mughirah. Ya, yang pernah memuji Al-Qur'an, ya. Lalu Abu Jahal ketakutan kalau Walid bin Mughirah masuk Islam. Akhirnya dipengaruhi lagi, akhirnya nggak jadi masuk Islam. Ya, dia memuji Al-Qur'an dengan mengatakan apa? Innahu la halawah wa innahu la talawah wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu diantara pujian Walid bin Mughirah terhadap Al-Qur'an. Dipengaruhi oleh Abu Jahal. Ya, akhirnya dia nggak jadi, ya. Kemudian justru dia memberikan usulan, ya, ketika rapat pemimpin kafir Quraisy untuk menangkal pengaruh Al-Qur'an terhadap tamu-tamu yang datang ke Mekah. Kan kita tahu setahun 2 kali tamu-tamu dari penjuru Arab itu datang ke Mekah. Musimnya sama dengan musim haji. Ya, musim haji umat Islam itu mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram. Lalu Rajab mereka kembali lagi. Ya, kembali lagi. Itu semua dari penjuru Arab. Ini supaya mereka tidak terpengaruh dengan Al-Quran, mereka rapat dengan orang-orang kafir. Ya, kita tuduh saja Al-Quran itu apa? Mantra-mantra. Nggak disetujui. Karena mereka tahu persis. Kita katakan saja Al-Quran itu apa? Syair. Ya, puisi. Itu juga nggak disetujui. Karena mereka tahu definisi puisi. Ya, nggak bisa diterapkan ke dalam Al-Quran. Tapi Walid ibn Mughirah memberikan usulan apa? Yaitu katakanlah Quran itu sihir. Ya, sihir. Karena alasan Walid itu, kalau suami masih Islam, istri enggak, ini harus pisah. Memang begitu hukum Islam. Ya, harus pasah. Kecuali masih Islamnya bareng, diterusin tuh, nggak perlu nikah lagi, terus ya menjadi suami istri. Tapi kalau yang satu masuk, yang satu enggak, ini harus pasah. Itu kan berarti apa? Disihir katanya. Ya, karena memang sihir itu kalau kita lihat dalam Al-Baqarah adalah ya memisahkan antara suami dan istri. Itu dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Itu di ayatnya. Mereka mempelajari dari Harut wa Marut, ya, itu sihir yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Itu awal sihir begitu. Tapi kalau sekarang berkembang luar biasa, kompor bisa masuk ke dalam perut, benar, ya, sihir luar biasa itu, ya, sihir. Ini perkembangan sihir awalnya begitu awalnya. Apa nih? Makanya pendapatnya Walid itu yang diterima, kan sesuai dengan kenyataan, ya gitu. Yang kedua, mereka menganggap orang yang berislam itu disihir katanya. Ya, ini kan ya begonya bukan main. Artinya apa? Kalau memang disihir, kenapa Rasulullah tidak menyihir semuanya? Ya, kan cuma orang-orang lemah, orang-orang kaya kan enggak, ya kan? Ya, kenapa enggak semuanya? Nah, itu juga bisa disanggah begitu. Nah, jadi pendapat Khalid bin Walid ini diterima. Ya, bukan Khalid atau Walid bin Mughirah. Falamma ra'a, maka manakala Khalid bin Walid melihat tafarruqur rumati, ya, yaitu terpencarnya, ya, terpencar. Kalau kita katakan apa? Begitu turun, ya kan? Ya, mereka kan terpencar tuh nyari itu, sama masing-masing mengambil ghanimah. Ya, itu namanya tafarruq. Hamalal muslimina, Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin. Fahazamahum, lalu Khalid bin Walid dapat mengalahkan mereka. Itulah penyebab kekalahan dalam perang Uhud. Putaran pertama menang. Tapi di saat mereka lupa dengan pesan Rasul, pasukan pemanah ini, memang nggak semua di sini, makanya apa? Kaumun, nggak semua, ya, kaumun. Berarti apa? Kebanyakan gitu, lebih banyak yang lupa dengan pesan baginda Rasul. Mereka turun mengambil apa? Barang-barang ghanimah, ya, lalu diserang balik oleh Khalid bin Walid. Fahazamahum, fafarraqa jam'ahum, dan Khalid, ya, memecah belah, artinya apa? Mengobrak-abrik lah jam'ahum, ya, yaitu kesatuan dari pasukan kaum muslimin. Habis-habisan disikat Khalid bin Walid. Waroma Abdullah bin Kumayyah,
Dan Abdullah bin Umayyah menyambit Rasulullah SAW, menyambit Rasulullah SAW bihajarin, dengan batu. Ya, karena mereka sudah mendekat. Karena pemasukan pemanah ya sudah nggak ada, mereka naik. Mereka naik sampai Abdullah bin Umayyah ini melihat Rasulullah, berarti nggak jauh. Ya disambit pakai batu, kena, palanya luka, giginya, ya rubaiyahnya itu juga luka. Ya, itu. Maka disitulah diisukan Rasulullah apa? Meninggal. Jadi Umayyah menyambit baginda Rasul bihajarin, dengan batu. Kakasara rubaiyatahu, maka sambitan si Abdullah bin Umayyah itu dapat mematahkan gigi baginda Rasul yang mulia, wasajja wajahu, dan dapat menggelai muka baginda Rasul. Ya, itu karena sambitan Abdullah bin Umayyah. Waqbala, dan Abdullah bin Umayyah ini maranin mendatangi Rasulullah, yuridu qatlahu. Ya karena Rasulullah sudah terluka, wah ini kesempatan nih. Ya, dideketin, diparanin. Ya, diparanin. Ya itu namanya, bahasanya tadi apa? Waqbala. Dia ingin qatlahu, membunuh baginda Rasul. Fadzabba anhu Mus'ab bin Umairin. Lalu dicegah, dihalangi ya oleh Mus'ab bin Umair. Kalau enggak, ya memang Rasulullah SAW ya, apalagi setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa namanya, wa ya'simuka minan nas. Allah yang melindungi kamu dari orang yang akan membunuh kamu. Ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ayat itu turun setelah perang Uhud? Ya. Ini setelah perang Uhud ayat itu turun. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu dijaga oleh para sahabat, ya pantaslah, mereka kan khawatir. Nah setelah ayat itu turun, wallahu ya'simuka minan nas, lengkapnya, para sahabat disuruh pulang penjaganya. Udah, kalian nggak usah menjaga aku, karena aku sudah dilindungi oleh Allah. Ini gara-gara ayat ini seorang orientalis masuk Islam. Karena logikanya, ya kan, Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Sebab kalau bukan, nggak mungkin ya Nabi Muhammad dikelilingi oleh musuh, lalu penjaganya disuruh pulang, nggak mungkin. Setiap orang pengen selamat terhadap dirinya. Tapi karena itu Al-Quran benar, ya maka Nabi Muhammad SAW ya disuruh pulang. Ya penjaga-penjaganya. Ada orang orientalis masuk Islam gara-gara ayat itu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad benar. Siapa sih yang nggak mau selamat? Ya kan? Ini justru dijagain, disuruh pulang karena ayat itu. Ya, karena ayat itu. Jadi ya Rasulullah SAW memang sudah ditentukan oleh Allah ya tidak akan terbunuh. Makanya Rasulullah SAW meskipun dikelilingi oleh banyak musuh, beliau meninggalnya sakit. Sakitnya pun bukan karena dilukai, enggak. Sakit biasa, ya kan? Ya kemudian meninggal. Wa huwa sahibu rayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Badrin. Dan Mus'ab bin Umair ini adalah yang memegang bendera baginda Rasul pada perang Badar, wa Uhudin, dan pada perang Uhud. Tapi karena dia Mus'ab bin Umair tadi yang melindungi baginda Rasul, Zabah itu melindungi, faqatalahu ibnu Kumayyah. Lalu ya Mus'ab bin Umair dibunuh oleh ibnu Kumayyah. Jadi ketika dia akan membunuh Rasul, dijagain oleh Mus'ab bin Umair. Ya makanya Umas Umar yang kena, yang meninggal. Luar biasa itu, syahid banget itu. Ya membela Rasulullah, melindungi Rasulullah SAW. Maka beliau meninggal. Fazanna annahu qatala Rasulullah SAW. Lalu si Abdullah bin Umayyah menyangka bahwa yang dia bunuh adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal kelihatan kan, di saat dia akan menusukkan pedangnya, ya itu dilindungi oleh Mus'ab. Jadi yang ketusuk Mus'ab. Ya, yang ketusuk Mus'ab. Ya, supaya umat Islam ini kacau balau, ya kan, jatuh mentalnya, dia sebenarnya bukan menyangka, dia bohong sebenarnya, bohong untuk menjatuhkan mental umat Islam.
Lalu diisukan Rasulullah terbunuh. Ini gara-gara Abdullah bin Umayyah. Ya, saya kira itu yakin ya nggak bunuh Rasul. Ya kan masih kelihatan orang perangnya siang, ya bukan malam, ya. Jadi ketika dia akan membunuh Rasul, Mus'ab ngalang-ngalangin gitu, ya, melindungi. Ada Mus'ab yang kena tusukan dari Abdullah bin Umayyah. Itu, ya. Lalu dia menyebarkan bahwa Rasulullah SAW itu terbunuh. Faqala, lalu Abdullah bin Umayyah berkata, qad qataltu Muhammadan. Ya, sungguh aku telah membunuh Muhammad. Ya. Ini udah pasti bohong, masa nggak bisa membedakan antara Mus'ab dengan Rasulullah SAW. Ya kan? Ini sengaja untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Ya, lalu dia mengatakan, sungguh aku telah membunuh Nabi Muhammad SAW. Wasaraha sarihun. Lalu ada yang berteriak. Yang berteriak ya dengan suara keras, sarihun, orang yang berteriak. Apa isi teriakannya? Untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Jadi dibantuin nih sama orang kafir yang lain. Apa katanya? Ala inna Muhammadan qad qutila. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad, ini pakai anna. Ketahuilah sungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Papasya fin nasi, maka tersebar ya di kalangan para sahabat atau tersebar ya di antara manusia. Apa yang tersebar? Khabara qatlihi, kabar terbunuhnya baginda Rasul. Ya, karena dengan teriakan yang keras tadi. Di samping tadi Abdullah bin Umayyah juga dengan suara keras, sungguhnya aku telah membunuh Muhammad. Lalu dibantu sama temannya dengan teriakan yang lebih keras bahwa Muhammad telah terbunuh. Pantas papasya ya tersebar. Pasya itu tersebar. Tapi kalau absya itu menyebarkan. Makanya ada sabda Rasulullah SAW, absyus salam. Ya, sebarkanlah perdamaian. Ya paling tidak mengucapkan assalamualaikum kalau ketemu sama muslim. Ya, bukan ubsyus salam, itu salah. Ya, ada ikondang menyebutkan absus salam. Ya ubsu, enggak, ini absa. Dari absa yufsi, ibsaan, absu, jadi absus salam. Nah, ini makanya di sini pasa. Kalau pasa itu lazim tersebar saja. Tapi kalau absa ini menyebarkan. Ya, lalu tersebarlah berita di tengah-tengah manusia. Khabar qatlihi, kabar terbunuhnya baginda Rasul. Fahunaka qala ba'dul muslimin. Maka di saat itu atau di sana itu maksudnya apa? Ketika berita itu tersebar, qala ba'dul muslimin, berkata sebagian kaum muslimin, ini menunjukkan mental mereka jatuh. Dengan ucapan ini kita lihat. Disuruh dia minta perlindungan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Saking takutnya orang kafir, karena Rasulullah sudah terbunuh. Maka kata sebagian kaum muslimin apa? Laita Abdullahi bin Ubayyin ya'khudulana amanan. Semoga. Untung pakainya laita di sini. Ya. Ada dua kata untuk menunjukkan harapan. La'alla dan laita. Kalau la'alla itu harapan yang bisa terjadi, bisa enggak. Ya. Seperti saya mengatakan, la'alla akhi ya qadimun. Semoga saudaraku datang. Bisa datang, bisa enggak. Tapi kalau la'alla langsung dari Allah, ya, itu pasti sifatnya. Seperti ya, firman Allah tentang Allah wajibkan puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pasti sifatnya. Orang kalau puasa benar pasti jadi orang bertakwa. Yang halal aja ditinggalkan, apalagi yang haram, kan begitu. Ya kan? Ini la'alanya pasti. Tapi kalau halal dari manusia, itu sifatnya apa? Bisa jadi, bisa enggak. Tapi kalau laita, itu suatu harapan yang enggak mungkin terjadi. Ya, ada orang udah tua mengatakan apa? Laita syababa ya'udu yawman. Semoga aku muda lagi. Ya kan susah. Ya kan? Maka ketika orang kafir ya melihat azab ya di akhirat nanti, begitu melihat binatang ya
itu setelah Allah ambil keadilan di antara mereka, lalu Allah jadikan tanah. Allah jadikan tanah. Nah, orang kafir melihat itu apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Duh, semoga aku menjadi tanah. Ya nggak bakalan. Kalau binatang iya, ya. Ya laitani kuntu turaba. Gitu, ya. Jadi memang ada pendapat ya, tapi itu ya kalau kita melihat ayat ini ya, atas sebab nurul dia laitani, ada mengatakan ya Pak, anjingnya Ahlul Kahfi itu masuk surga bersama Ahlul Kahfi. Nah, anjing lain ngiri ntar. Ya. Ya. Jadi binatang itu setelah Allah ambil keadilan jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Itu ucapan orang kafir setelah melihat binatang. Nanti binatang diambil untuk keadilannya. Ya, jangan disangka bahwa harimau ya itu kan banyak memangsa, ya kan? Allah biarkan saja di akhirat, enggak. Allah suruh yang dimangsa itu untuk balas dendam. Ya kan? Setelah keadilan sudah semuanya dapat, baru Allah jadikan apa? Tanah. Ya, disitulah orang kafir mengatakan ya laitani kuntu ya turaba. Ya. Jadi katanya binatang-binatang ya yang masuk surga diantaranya adalah itu anjingnya Ahlul Kahfi, lalu kambingnya sebagai ganti ya ketika Nabi Ismail akan disembelih, ya kan? Itu kambing dari surga, itu kambing dari surga. Allah yang ganti. Fafaidainahu bizibhin, lalu kami tebus, kata Allah, Nabi Ismail itu dengan apa? Ya seekor kambing yang besar, bizibhin, itu konon dari surga. Ya masa balik lagi ke surga, ya. Jadi di surga juga anjing gak menikmati, kagak. Ya, artinya binatang tuh sesuai dengan itu ya laitani kuntu. Memang ada, saya katakan memang ada pendapat. Ya, di antara ulama mengatakan ada binatang-binatang apa yang masuk surga. Itu, ya. Kemudian laita Abdullahi bin Ubayyin, semoga ya untung saja bakal laita ya, karena dia yakin Abdullah bin Ubay gak bakalan menolong, gak akan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin ya pada perang Uhud, gak mungkin. Maka di sini menggunakan laita, semoga Abdullah bin Ubay ya'khudulana amanan, memberikan kepada kami keamanan, jaminan, min Abi Sufyan, dari Abu Sufyan, dari pemimpin kafir itu Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan pada akhirnya bagus, dia beriman. Ya, itu pun setelah Fatu Makkah. Ya, jadi Abu Sufyan ini kan temannya Abbas bin Abdul Muttalib. Tahu persis wataknya Abu Sufyan. Begitu Rasulullah SAW mendekati Makkah, Abbas mengajak Abu Sufyan untuk melihat baginda Rasul di atas bukit. Ya, tetap Abu Sufyan mengatakan keponakanmu sudah menjadi raja, pasukannya banyak. Suruh beriman kagak mau. Ya, dirayu oleh Abbas nggak mau. Abbas sudah beriman udah. Abbas kan berimannya ketika perang Badar. Ya, kalau ini kan Fatu Makkah tahun ke-8. Ya, lalu karena Abbas ini tahu persis, ya karena sama-sama pemimpin Quraisy, Abbas bilang kepada Rasul, cobalah kau puji ya Abu Sufyan ini. Ya, barangkali dia bisa mau masuk Islam setelah dipuji. Benar. Ya, Rasulullah bersabda, di mana orang-orang Makkah ketakutan. Di saat Rasulullah tiba di Makkah bersama 10.000 sahabat, ya 10.000 ketika itu banyak. Ya, orang kafir Makkah ketakutan. Akhirnya apa? Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum?" Kalian menduga apa yang aku lakukan kepada kalian? Takutan mereka. Karena mereka membayangkan ketika Rasulullah di Makkah dan para sahabat, ini kan mereka siksa, mereka caci dan mereka ya intimidasi dan sebagainya. Mereka takut Rasulullah balas dendam. Justru Rasulullah SAW mempunyai jiwa besar. Ya, orang-orang yang sedang ketakutan itu Rasulullah SAW menyuruh mereka idhabu wa antum mutalaqa. Silakan kalian pergi dan kalian bebas. Luar biasa. Orang Mekah mau diapain aja, nyerah banget udah, pasrah udah. Ya, tapi Rasulullah SAW memaafkan mereka. Nah, disitulah sikap Rasulullah yang begitu hebat. 2.000 orang ketika itu masuk Islam. Ya, masuk Islam. Nah, untuk terkait dengan apa Abu Sufyan ini, Rasulullah bersabda, "Man dakhalal baita fahuwa amin."
siapa orang yang masuk Ka'bah maka dia akan aman. Ya, itu Ka'bah nggak dikunci nggak. Ya, lalu Rasulullah tahusin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Siapa orang yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman. Abu Sufyan bangga, mereka kan orang hebat, masuk rumah dia aja aman, baru mau Islam. Ya, jadi ada tipe orang kayak gitu, ya dipuji dulu baru keluar kebaikannya. Pokoknya ada orang nih, ya kalau nggak dipuji nggak nyumbang, ya kan? Di panitia maulid boleh nih belajar karakter orang-orang yang berduit, ya. Orang senang puji. Yang penting apa? Sumbangannya, tapi puji-puji jangan berlebihan, ya kan? Ya gitu, jangan sampai bohongin, ya kan? Ya puji aja gitu, ya. Akhirnya apa? Dia mau, gitu. Abu Sufyan mau masuk Islam, ya itu. Jadi Abu Sufyan ini menjadi mertuanya baginda Rasulullah SAW. Karena anak Abu Sufyan ketika ya perempuan ketika hijrah ke Habasah, lalu di Habasah suaminya meninggal, kan dinikah oleh baginda Rasul, ya kan? Dalam Kifayatul Akhir itu disebutkan dengan mahar yang paling mahal. Karena yang bayarin siapa? Raja Najasyi setelah beliau masuk Islam. Ya kan ceritanya kan gitu. Ya, ini Abu Sufyan. Ya, ini pelitnya bukan main. Ya. Jadi gibah itu haram. Tapi ada gibah yang boleh. Di antaranya ini terkait dengan Abu Sufyan. Bininya lapor kepada Rasul, mengatakan suami saya pelit banget. Gibah bukan itu? Gibah. Karena ngomongin jelek, orangnya kagak ada. Apalagi itu suaminya. Ya Rasulullah, suami saya pelit banget. Uang belanja kagak ngasih. Ya, boleh kalau minta hukum, boleh. Minta fatwa, boleh. Nanti ada 15 tuh kalau dalam kitab Komito ya, gibah yang diperbolehkan. Di antaranya itu, kata Rasulullah apa? Khudhi ma yakfiki wa ahlaki. Ambil duitnya, duit suami kamu. Ya, yang cukup buat kamu dan keluarga kamu, jangan lebih. Ya, yang cukup buat kamu dan keluarga kamu. Jadi kalau kita pelit, istri kita yang ngambil dari dompet kita, jangan marah. Jangan marah. Cuma istri juga harus tahu diri, ngambilnya jangan berlebihan. Cukup buat dia dan keluarganya, gitu aja. Jangan buat ke mall. Ya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Kemudian wabadu sahabati. Jadi orang Islam ini di antara umat Islam saking kecewanya, saking jatuh mentalnya ketika Rasulullah diisukan meninggal, dia minta Abu Sufyan itu semoga ya memberikan jaminan keamanan kepada kami dari Abu Sufyan. Artinya apa? Dari serangan orang kafir. Kemudian wabadu sahabati jalasu, dan sebagian sahabat setelah kalah ini ya jalasu, mereka duduk ya, wa alqau ya, wa alqu dari alqa yulqi, wa alqu bi aidihim, dan ya orang duduk tapi sedih. Gimana tangannya? Ini melemparkan tangannya masih begini ya. Sedihnya bukan main. Ya, itu waqala qaumun minal munafiqina, dan berkata sekelompok orang-orang munafik. Kenapa? Kok ada munafik? Memang perang Uhud munafik ikut. Jadi penyebab kekalahan itu pertama, ya pasukan pemanah, ya sebagian mereka atau satu kelompok dari mereka tidak mentaati pesan Rasulullah. Yang kedua, orang munafik banyak ikut. Ya, kan katanya mereka menarik pasukannya, tapi mereka tetap ada. Ya. Kan mereka ikut tuh, ya. Lalu di tengah jalan mereka menarik pasukannya yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebanyak 350. Itu belum semua, sebagian mereka ada yang ikut. Itu penyebabnya. Nah, jadi kata orang munafik, ya, lau kana Muhammadun nabiyyan lama kutilah. Seandainya Nabi Muhammad itu betul-betul nabi, pasti nggak terbunuh. Kok ada nabi terbunuh? Ya, ini mereka tahu sejarah, ya kan? Ya, ada nabi yang dibunuh, siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya terbunuh.
Itu Nabi Isa akan dibunuh, Allah selamatkan. Ya, gitu. Tapi ada nabi yang terbunuh, yaitu Nabi siapa? Yahya. Wa in kana qad qutila, dan jika Muhammad itu sungguh telah terbunuh, kata orang munafik apa? Farji'u ila dinikum al-awwali, maka kalian kembali kepada agama kalian semula. Agama kalian pertama apa? Jadi kafir lagi gitu. Apa yang kalian ikutin udah kagak ada. Itu Nabi Muhammad. Jadi kan luar biasa nih, ujian bagi kaum muslimin. Ya. Faqala Anas bin Nadar, berkata Anas bin Nadar. Siapa Anas bin Nadar itu? Ammu Anas bin Malikin, yaitu paman Anas bin Malik. Ini ponakan sama pamannya sama namanya, Anas juga. Ya, pamannya namanya Anas tapi bin Nadar, ponakannya namanya Anas bin Malik. Ya, ini dua-duanya sahabat. Ya qaumi, wahai kaumku, in kana Muhammadun qad qutila, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah terbunuh, fa inna rabba Muhammadin hayyun la yamut, ya, maka sungguhnya Tuhan Nabi Muhammad itu tetap hidup, tidak bakalan mati. Ini kan untuk membangkitkan keimanan kepada Allah. Nabi Muhammad boleh meninggal, tapi Tuhan Nabi Muhammad tidak, Allah nggak mungkin meninggal. Ya, ini mengingatkan. Ya. Wa ma tasna'una fil hayati ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada? Qatilu ala ma qatala alaihi, maka berperanglah kalian. Ini memberikan semangat nih pamannya Anas bin Malik, yaitu Anas bin Nadar. Kata beliau, ya peranglah, ya ala ma qatala alaihi, atas ya prinsip di mana Rasulullah perang. Itu apa? Membela agama Allah. Peranglah kamu fisabilillah. Wa mutu ala ma mata alaih, dan meninggallah kamu seperti Rasulullah meninggal. Itu syahid. Kalau memang meninggal, ini kan belum jelas nih isunya yang beredar Rasulullah meninggal. Ini kata Anas bin Nadar. Ya. Tsumma qala, kemudian Anas bin Nadar, mungkin beliau merasa bersalah atas ucapan teman-temannya tadi, minta keamanan dari siapa? Dari Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik. Ya, beliau mungkin merasa salah, maka beliau berdoa, Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku a'tadziru ilaika, ya, mohon maaf kepadamu, mimma yaqulu haulal muslimun, dari apa yang telah dikatakan oleh mereka orang-orang Islam, yang menunjukkan betapa lemahnya iman mereka. Masa minta bantuan, minta keamanan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan? Ya, itu luar biasa ini Anas bin Nadar ini. Ya, pantas ponakannya juga luar biasa, Anas bin Malik, ya, yang kecilnya di rumah baginda Rasulullah SAW. Wa abra'u ilaika mimma jabiha ulal munafiquna, dan aku membebaskan tanggung jawab kepadamu dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, yang ucapan mereka itu Rasulullah telah meninggal, ya, atau mereka mengatakan sayanya Nabi Muhammad itu nabi, dan saya tidak terbunuh. Ya, itu justru ya siapa namanya? Anas bin Nadar ini luar biasa. Ya. Tsumma salla sayfahu. Kemudian setelah dia mengatakan seperti itu, Anas bin Nadar ini menghuluskan pedangnya, faqatalah, lalu dia perang. Di hadapan itu orang kafir. Teman-temannya pada jatuh mentalnya, beliau enggak. Justru memberikan semangat kepada teman-temannya. Pasalla sayfahu. Dia menghuluskan pedangnya, faqatalah, lantas dia apa? Berperang. Sendirian. Ya. Nah, karena dia berani, nanti teman-temannya pasti ikut. Dia yang mulai. Ya. Di saat umat Islam yang lain lemah, hatta kutila, sehingga beliau terbunuh. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada beliau. Nah, gimana kelanjutan baginda Rasul? Tsumma inna Rasulullah sallam,
Kemudian sungguhnya baginda Rasulullah SAW intalaqa ila sakhrati. Beliau pergi ke batu besar. Ya, batu yang besar. Lalu beliau berdiri. Wa huwa yad'u an-nasa, dan beliau memanggil seluruh sahabat untuk menunjukkan bahwa beliau tidak meninggal. Ya, kalau Rasulullah nggak muncul, ini lebih bahaya, ya kan? Ya, lebih lama Rasulullah nggak muncul, benar pasti orang akan meyakini Rasulullah betul-betul meninggal. Itu kan isu yang beredar seperti itu. Ya, maka supaya menunjukkan bahwa Rasulullah tidak terbunuh, Rasulullah diri di atas batu besar, ya, sambil memanggil semua sahabat. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, ila ibadillahi. Ya. Ilayya, maaf, salah tadi saya itu. Ilayya ibadallah. Datang kepada wahai hamba-hamba Allah, wahai para sahabat. Bukan ila ibadillah, bukan. Ilayya ibadallah. Ini uniknya bahasa Arab, ya. Ini kan bisa ilayya, bisa ila. Ya. Tapi kalau ila ibadillah, ini kepada hamba-hamba Allah enggak. Maksudnya cuma ilayya, ini kan seruan. Datanglah kalian kepadaku. Fawalu man arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ka'ab bin Malikin, Ka'ab bin Malik. Ya. Ka'ab bin Malik. Ya. Yang kemudian menjadi apa? Ya. Yang baca Qur'annya mirip baginda Rasul, Ka'ab bin Malik. Makanya oleh Umar bin Khattab, ya, untuk menyatukan para sahabat untuk tarawih, beliau yang diangkat menjadi imam. Itu kan usulan daripada Umar bin Khattab. Ya. Dari mana Ka'ab bin Malik mengenali baginda Rasulullah SAW? Mungkin jaraknya nggak jauh nih antara Rasulullah berdiri di atas batu besar dengan para sahabat. Setelah mereka kumpul, ya, yang mengenali pertama baginda Rasul adalah Ka'ab bin Malik. Waqala, dan dia berkata, arabtu ainaihi. Aku tahu itu Nabi Muhammad, aku lihat dari matanya. Matanya bersinar matanya. Ya. Ini dari apa? Fisik baginda Rasulullah SAW. Dia mengenalnya dari situ. Ya, mengenal baginda Rasul dari matanya. Ya. Tahtal mughaffar tazharani. Itu di bawah penutup itu bersinar. Ya. Panadaitu bi'ala sauti, maka kata Ka'ab bin Malik, aku berteriak dengan suaraku yang paling keras. Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, absyiru hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembiralah kalian, ini baginda Rasul, enggak meninggal, enggak meninggal. Ya, ini Ka'ab bin Malik. Fa'asara ila an amsaka fanhazat ilaihi ta'ifatu min ashabi. Fa'asara ila an amsaka. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Ka'ab ila an amsaka agar berhenti. Cukup, teriaknya cukup untuk nasihat sahabat. Fanhazat ilaihi, lalu mendatangi kepada Rasul ta'ifatun min ashabi. Tadi inhazat itu sebenarnya apa? Kalau negara-negara non-blok itu bahasa Arabnya adwal adamul inhiyaz. Inhaza itu apa? Ngeblok sebenarnya. Ya, artinya apa? Berkumpul, datang semua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan dulu ada istilah negara non-blok. Ya, itu bahasa Arabnya adwal adamul inhiyaz. Ya, atau munhazah. Ya, negara-negara non-blok. Jadi mereka ngeblok, ya, berkumpul ilaihi kepada baginda Rasulullah SAW. Taifatu min ashabih falamahum ala hazimatihim, ya, lalu Ka'ab bin Malik, ya, menyalahkan mereka atas kekalahan mereka. Ya, ini bukan Rasulullah yang menyalahkan, tapi Ka'ab, ya, nyalain, ya, termasuk juga beliau, ya, para sahabat. Faqalu, maka para sahabat berkata setelah berkumpul di hadapan Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, padayanaka, kami tebus engkau biabaina, dengan bapak-bapak kami. Aku jadikan bapak kami sebagai penebus. Wa ummahatina, dan juga ibu-ibu kami. Atanal khabaru bi annaka qad kutilta.
kami telah mendengar, datang kabar kepada kami, sungguhnya engkau sungguh telah terbunuh. Fara'ibat qulubuna, lalu hati kami kaget dan takut. Ribat itu takut. Ya, lalu kami takut. Ya, takut, fawalaina mudbirina, lalu kami berpaling dengan melarikan diri. Berpaling dengan melarikan diri. Karena ya kami dengar engkau telah terbunuh. Seakan-akan kami sudah tidak punya pegangan. Fa anzalallahu ta'ala dzil ayata, maka turunlah firman Allah, yaadzil ayata, maka Allah turunkan ya hadil ayat ayat ini. Itu apa? Immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini teguran dari Allah. Ya. Maka apakah jika Rasulullah meninggal, mata itu meninggal ya tanpa dilukai, tanpa dibunuh, namanya mata. Au qutila, atau terbunuh. In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali kepada kekafiran. Ya. Itu dipertanyakan Allah. Tujuannya apa? Ingkar. Allah mengingkari. Untuk Rasulullah meninggal itu wajar. Tapi justru yang Allah nggak senangi, kalau Rasulullah meninggal, kalian kembali menjadi kafir. Itu yang dilarang oleh Allah. Ini apa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, saya kira nanti lanjutannya itulah. Ya, yaitu betapa sedihnya para sahabat ya karena kekalahan perang Uhud. Karena apa? Disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Itu yang mereka mungkin ya menjadi sedih gitu. Makanya tadi Ka'ab bin Malik kan menyalahkan teman-temannya ya, itu yang buat mereka sedih ya. Itu makanya ya dari mereka ya ada yang putus asa dalam ayat lain ya, yaitu mengungkapkan ungkapan yang nandanya bertanya mata nasrullah, sampai begitu ya, sampai putus asanya mereka, sedihnya mereka, mata nasrullah, kapan sih ya pembelaan Allah, pertolongan Allah itu akan tiba. Ya, itu. Makanya dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Tahuilah bahwa pertolongan Allah itu pasti datang dengan segera. Ya, nah itulah ya kita bisa membayangkan perjuangan ya para sahabat begitu hebatnya ya demi membela ya agama Islam. Meskipun demikian, ya Islam mereka taruhannya nyawa dan harta, tapi mereka tetap beriman. Jangan sampai kita nggak ada taruhan nyawa harta, kita gampang untuk meninggalkan keimanan. Ya, cuma ya apa namanya bisa tudus keluar dari Islam ya ini kan luar biasa. Itu sahabat nyawa ya, nyawa taruhannya ya, harta taruhannya, tapi mereka tetap dalam keimanan. Diancam dibunuh, perang ya, kita perang juga kagak gampang banget ya jadi murtad, naudzubillah min dzalik. Jadi semoga Allah tetapkan iman kita, Allah tetapkan iman keluarga kita, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah, yaitu wafat dalam keadaan beragama Islam. Amin ya rabbal alamin.